Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Shariful Anam. FPM saya 21405021153. Saya dari angkatan 21. Saya akan mengulang sedikit resume dari LKMPD pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 yang mempunyai judul atau tema merancang hari esok guna membangun mahasiswa yang unggul, mandiri, dan bertanggung jawab. Narasumber pertama yaitu Mas Denny Irawan, yaitu membahas tentang berpikir kritis atau critical thinking. Proses berpikir kritis seseorang, kemampuan untuk mengelola atau menyimpulkan, mengumpulkan ide, mengevaluasi, dan mencari solusi dari permasalahan. Menurut Profesor Dr. Mudisa Raharjo, berpikir kritis disebut lebih dengan konsep yang matang. Menurut Bu Erni, berpikir kritis secara kritis sebelum mengambil keputusan tentang apa yang harus dipercayai dan harus dilakukan. Tahapan berpikir kritis yaitu fokus, mencerna apa yang sedang dilakukan, reason atau alasan, mencerna sesuatu secara detail, inference yaitu mengetahui kualitas sumber informasi, situation memahami permasalahan dan mengetahui kesulitan dari masalah tersebut, clarity literasi atau guna menambah wawasan, overview yaitu memeriksa kembali secara menyeluruh terkait dasaran yang kita pikirkan. Manfaat dari berpikir kritis adalah membantu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, dan memperkuat manajemen argumen, mengemukakan dan merumuskan pertanyaan dengan jelas, mengumpulkan mulai dari menafsirkan informasi secara efektif. Yang keempat, membuat kesimpulan dan menentukan solusi masalah berdasarkan alasan yang kuat. Yang kelima, membiasakan berpikir terbuka. Yang keenam, mengkomunikasikan gagasan, pendapat, serta solusi dengan jelas. Kesalahan berpikir yaitu emotional remaining, menganggap pikiran ide kita adalah yang paling benar. Yang kedua adalah personally, membiasakan menyalahkan diri dan berpikir negatif. Keterampilan berkomunikasi. Dari komunikasi memilih istilah yaitu jalannya proses di mana seseorang atau kelompok orang menciptakan serta menggunakan jumlah informasi agar saling berhubungan satu sama lain. Contoh komunikasi antara lain itu komunikasi verbal, yaitu antara dua orang atau lebih yang melakukan kontak antara satu sama lain dengan menggunakan pembicaraan. Yang kedua, komunikasi fisik, dua orang atau lebih melakukan kontak antar orang lain dengan menggunakan gerak tubuh. Yang ketiga adalah komunikasi emosional, build effective talking skill, yaitu respect, menghargai lawan bicara kita, empati, menempatkan diri untuk berbagi suatu situasi tertentu, audible, yaitu dapat didengar atau dimengerti dengan baik, clarity, keterbukaan yang lebih ke kejujuran ataupun informasi yang valid, humble, yaitu sifat rendah hati atau membangun kesan menghargai antara seseorang antar sama lain, itu mendengarkan secara efektif. Effective talking dapat digunakan dengan cara mendengarkan secara efektif, mendengarkan informasi secara fokus dan lain-lain. Pemahaman, mencerna informasinya tentang, mengingat, menyimpan pemahaman informasi dengan baik. Penafsiran, proses memahami pesan yang disampaikan sesuai dengan ide. Evaluasi, mencari kebenaran dari informasi yang datang ke kita. Yang selanjutnya adalah materi dari Januar Ramadan Sarjana Teknik dengan judul cara membentuk mahasiswa yang bertanggung jawab. Pengembangan diri, caranya dengan cara tahu harus dilakukan dan lakukan yang harus kalian tahu. Konsep evaluasi diri, jadilah manusia yang selalu melihat ke dalam diri sendiri untuk menjadi diri yang terbaik. Dari materi yang ketiga yaitu Fatih Naf'an Ardiansyah,
Etika berorganisasi, suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk menaati norma-norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Pengertian organisasi adalah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang terstruktur, bekerja sama, dan mempunyai tujuan yang sama. Etika berorganisasi adalah 5S: senyum, sapa, salam, sopan, santun. Dari pemateri keempat yaitu Rizky Bagus Permana yang berjudul ide perumusan gagasan awal. Ide atau hasil pemikiran seorang atau kelompok untuk perencanaan suatu kegiatan atau program kerja sebelum melangkah lebih jauh sebelum ke dunia kerja. Tujuan: mampu memahami pemikiran seseorang atau kelompok untuk perencanaan suatu kegiatan atau program kerja sebelum melangkah ke jauh. Tujuan: mampu memahami kebutuhan organisasi, mampu merancang program kerja yang efektif dan efisien, mampu meminimalisir kegagalan dengan mengantisipasi hambatan, mampu mengoptimalkan pemanfaatan peluang yang ada. Sekian dari saya. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.